Ya, pemirsa, indeks ketidakpastian ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan di kuartal 2 tahun 2025. Lonjakan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan juga geoekonomi. Federal Reserve of St. Louis telah merilis data World Uncertainty Index for Indonesia, di mana tingkat ketidakpastian ekonomi Indonesia di sepanjang kuartal kedua tahun 2025 menyentuh level 1,10. Level tersebut lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan kuartal 1 tahun ini, yaitu 0,51. Indeks WUI sendiri mengukur seberapa sering kata uncertainty atau ketidakpastian muncul dalam laporan ekonomi negara-negara di seluruh dunia, sehingga menjadi indikator sentimen dan persepsi risiko global. Adapun indeks ketidakpastian ekonomi Indonesia tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan ASEAN lainnya seperti Thailand 0,69, Malaysia 0,65, Vietnam 0,58, Filipina 0,50, Singapura 0,18 dan Myanmar di level 0,15. Namun demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa indeks ketidakpastian global tersebut tidak digunakan sebagai acuan utama dalam menilai ketidakpastian ekonomi suatu negara. Sebab hanya mengukur seberapa sering kata uncertainty muncul dalam laporan triwulan Economist Intelligence Unit atau EIU. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini ancaman investasi dalam lonjakan ketidakpastian ekonomi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Leong. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI bidang sinergitas BUMN dan Antara dan juga BUMD. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Antoni, apa kabar? Halo, apa kabar Bang Pras? Salam. Kabar baik juga, terima kasih. Pak Ahmad, apa kabar Pak? Kabar baik, Pras. Semoga semua sehat ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik dari sisi HIPMI terlebih dahulu menilai begitu data yang tadi sudah dirilis begitu bahwa uncertainty begitu kalau kita cermati dari ataupun ketidakpastian ekonomi di Indonesia dan sejumlah negara tadi juga sudah disampaikan ASEAN dan Indonesia menempati posisi ataupun level 1,10%, which is ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Apa yang bisa HIPMI cermati begitu? Silakan. Ya, tentunya kami melihat ya bagaimana World Uncertainty Index ini yang melonjak ya dari 0,51 di kuartal pertama menjadi 1,1. Ini merupakan satu alarm ataupun ini menjadi satu refleksi kita bersama bagaimana konsolidasi dari stakeholder dunia usaha, pemerintah, civil society harus lebih stabil lagi, lebih komprehensif lagi ke depan. Bagaimana kita merasakan efeknya hari ini, investor tentunya pasti lebih selektif ya. Due diligence-nya juga pasti makin detail dan komprehensif dan tentunya negosiasi dalam satu proyek dan sebagainya tentu semakin panjang. Tapi kita melihat bagaimana WUI ini ya, tinggi bukan tanda kiamat juga, tapi sebagai alarm lah ya, alarm yang bagaimana memberi sinyal bahwa pemerintah, pelaku usaha dan bagaimana otoritas keuangan perlu lebih kompak dan selaras. Dan kita lihat bagaimana kebijakan seperti hilirisasi, perpajakan, sektor energi misalnya hari ini komunikasinya perlu lebih tune in lagi, lebih satu arah ke depan. Dan kita dorong itu bersama. Dan ini World Uncertainty Index ini paling tertinggi sejak tahun 1952. Dan saya lihat China ini 0,an saja semuanya. Amerika yang sedikit lebih tinggi, tapi Australia juga masih 0,an. Dan ini menjadi alarm kita bersama, Bang Pras. Baik, itu dia alarm ataupun sinyal lampu kuning yang perlu dicermati bersama Pak Ahmad. Dari sisi ekonomi melihat bagaimana begitu dengan indeks seperti ini, ketidakpastian global begitu ya, bisa dikatakan memang ini bisa menjadi salah satu kewaspadaan juga bersama begitu untuk bagaimana menjaga geliat ekonomi Indonesia khususnya begitu akan tetap on the track begitu Pak Ahmad. Ya, sebenarnya tadi Pak Antoni sudah sampaikan ini adalah alarm ya. Dan kalimat yang paling banyak disorotikan adalah uncertainty atau ketidakpastian. Tapi kalau kita melihat Pras, angka-angka makroekonomi domestik kita itu kan terbilang kondisinya malah better off ya, membaik. Katakanlah pertumbuhan ekonomi kita 5,12% ya triwulan kedua kemarin, dan itu meningkat dibandingkan Q1. Kemudian kalau kita lihat juga angka inflasi ya, bulan Juli 2025 ini tercatat 2,37%. Dengan inflasi intinya 2,32%. Artinya
inflasi ini dikatakan dalam level yang relatif rendah dan stabil ya dalam rentan BI 2,5 sampai plus minus 1%. Saya kira menunjukkan angka-angka yang baik ya. Kalau kita lihat juga bagaimana neraca perdagangan kita mengalami surplus. Dan kalau lihat dari investasi di triwulan kedua bahkan ada peningkatan ya sekitar 4%-an. Meskipun kalau kita lihat komposisinya yang terjadi adalah PMDN-nya lebih banyak dibandingkan PMA, penanaman modal asingnya gitu. Tapi secara overall memang ini memberikan satu divergensi data yang di satu sisi Federal Reserve St. Louis itu mengatakan bahwa uncertainty-nya 2 kali lipat naik, tapi kalau kita lihat domestiknya itu relatif better off. Jadi ini kita melihat memang kita disajikan oleh satu data yang saling divergen gitu ya satu sama lain. Tetapi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Antoni. Ini adalah satu alarm kewaspadaan, terutama para policy makers ya yang bergerak di bidang ekonomi. Kira-kira mereka alert nggak dengan pandangan luar, terutama para stakeholder global yang melihat bahwa ternyata arah kebijakan ekonomi kita itu dianggap arahnya adalah divergen dengan apa persepsi dengan di domestik begitu, Pras. Baik, arah kebijakan yang divergen. Nah ini menarik. Seperti apa yang Pak Ahmad bisa sampaikan begitu? Sementara persepsi luar kan mungkin dengan adanya uncertainty ini bisa menjadi juga mungkin mereka menjadi hal yang bisa dicermati begitu dalam menyikapi pada saat mungkin investor ingin berinvestasi di suatu negara termasuk Indonesia begitu Pak Ahmad. Saya menginterpretasinya begini, Pras. Kalau lihat dari ukuran World Uncertainty Index ini kan, dia kenapa kita mengalami lompatan hampir 2 kali lipat ya ketidakpastian itu. Pertama kan faktor geopolitik global dan saya kira geopolitik ini semua negara mengalami ya. Kasus Gaza di Timur Tengah, Ukraina yang belum selesai dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi konteks Indonesia menjadi lebih uncertain ya dalam hitungan indeks itu karena adanya perlambatan ekonomi terutama Tiongkok China dan Tiongkok ini kan termasuk mitra dagang ya middle-nya Indonesia begitu. Tentunya perlambatan yang ada di sana juga akan memberikan uncertainty. Tetapi yang menarik adalah ketika bicara faktor ekonomi domestik ya. Ternyata yang disoroti adalah ini masih terlihat adanya proses transisi pemerintahan yang mungkin dianggap belum settle di global investor begitu ya. Ini transisinya masih membutuhkan waktu yang kemudian juga ada berbagai regulasi yang menurut mereka belum pasti ya, apalagi sebetulnya kalimat deregulasi itu seharusnya mampu menenangkan mereka, tetapi ternyata itu cukup kuat ya untuk mengatakan bahwa Indonesia itu sebetulnya dalam track yang lebih pasti. Dan yang paling penting adalah ketidakpastian kebijakan. Nah ini yang menarik yang mungkin nanti kita bisa diskusikan di sesi berikutnya. Apa sih yang menurut mereka yang tidak pasti dalam hal kebijakan ekonomi kita? Oke, itu dia. Kita akan bahas lebih jauh lagi dan sejauh mana dampaknya terhadap dunia investasi di Indonesia di segmen berikutnya. Pak Antoni juga Pak Ahmad, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti apa trennya dan seperti yang bisa juga Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia kita akan cermati dari kuartal kedua di tahun 2024, kemudian 2024 kuartal 3, 4 dan kuartal 1 2025 masih memang di kisaran 5%-an lah kalau bisa disampaikan ya terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan. Tercatat di kuartal kedua tahun ini 5,12% setelah di kuartal sebelumnya di 4,87%. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan realisasi investasi. Nah ini dia, kita akan lihat bersama di sepanjang semester 1 dalam artian kuartal 1, kuartal 2 kalau kita total sudah ada 942,9 triliun rupiah. Sementara di kuartal 1 477,7 triliun. Di kuartal kedua tahun ini 465,2 triliun. Ya memang ada sedikit penurunan begitu ya untuk realisasi investasi kita. Dan selanjutnya ini menarik juga dicermati dengan PMI Manufaktur Indonesia setelah sempat kita memang mengalami masa ataupun fase-fase yang kontraksi.
Ya, Januari, Februari, Maret kita masih mengalami fase yang memang ekspansi begitu ya. Tapi April, Mei, Juni sampai dengan Juli kita lihat masih berada di level kontraksi meskipun sudah mulai ada kenaikan sedikit di bulan Juli. Tapi kita lihat di bulan Agustus melonjak lagi menjadi 51,5 poin atau kembali lagi ekspansi. Tapi sayangnya di bulan September sedikit melambat meskipun masih berada di level ekspansi tepatnya di 50,4 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Dan bagaimana dengan komposisi dari PMA dan PMDN yang sempat tadi juga disinggung oleh Pak Ahmad ya, di mana kita lihat ini kuartal kedua tahun ini dari sisi PMDN-nya 57,7% atau senilai 275,5 triliun, sementara PMA-nya 42,3% atau 202,2 triliun rupiah. Ya, ini dia dari sisi dominasi nampaknya di kuartal kedua PMDN begitu yang menguasai dari realisasi investasi Indonesia. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antoni Leong dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Baiklah. Pak Antoni, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian kebijakan-kebijakan seperti apa sih yang Anda lihat dari sisi pelaku usaha begitu, sehingga ini menjadi concern bersama juga begitu, bahwa uncertainty ini harus segera kita hilangkan juga, sehingga menjadi perhatian dari para investor global dalam menanamkan investasinya di Indonesia begitu Pak Antoni. Ya, makasih Pak Pras. Artinya saya tadi lihat ya bagaimana porsi dari PMDN ini kan 57,7%, sementara di PMA ini kan 42,3%. Artinya ini narasi yang bagus, ini cerita yang bagus dan positif untuk Indonesia. Bagaimana pengusaha lokal itu kan berani menaruh investasinya sendiri di tengah ketidakpastian global. Dan tentunya kalau investor lokal sudah masuk di pasar, artinya investor asing ini akan ikut masuk juga karena mereka melihat komitmen nyata dari dalam negeri itu. Dan tentunya Indonesia kan masih sangat menarik ya bagi investor global hari ini, bagaimana pasar yang sangat besar, stabilitas politik hari ini sangat luar biasa, bagaimana pemerintahan hari ini sangat ditopang oleh berbagai stakeholder, bagaimana Pak Presiden juga dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar dihadirkan stabilitas politik, adanya jembatan elit yang sangat luar biasa. Dan hari ini potensi ya bagaimana rantai pasok regional yang memang sangat besar, dan tugas kita bersama bagaimana memperkuat kepercayaan itu ke publik dengan policy yang konsisten, dengan kestabilan yang memang cenderung tidak berubah-berubah ya. Hari ini kita lihat bagaimana investor global pastinya melihat jangka panjang lebih komprehensif daripada melihat sesuatu yang insentif tapi jangka pendek, Bang Pras. Ya, tapi kalau dari sisi dunia investasi sendiri, Anda melihat apakah ada pergeseran minat investor asing begitu Pak Antoni melihat Indonesia saat ini begitu, atau dengan beberapa data makroekonomi yang sudah disampaikan Pak Ahmad tadi, sebenarnya kita baik-baik saja begitu dari sisi pertumbuhan ekonominya, inflasinya terjaga, bahkan BI rate-nya turun begitu dengan beragam subsidi dan insentif yang juga dibanjiri saat ini begitu Pak Antoni. Ya, kita melihat ya bagaimana hari ini di tengah ketidakpastian global, di tengah geopolitik, groundbreaking kan di proyek-proyek besar seperti smelter hari ini, bagaimana smelter nikel, kawasan industri hijau ini kan semakin cepat juga speednya. Dan ini kan menandakan pemerintah bukan hanya mengundang investor dari roadshow, ini juga sekarang investasi ke depan ini memang sudah ibaratnya Indonesia sudah ada marketnya sendiri. Dan tentunya kita perlu memastikan ya bagaimana implementasi setiap proyek ini di lapangan berjalan, karena bagaimanapun investasi itu kan lebih banyak di luar Jawa, dan ini harus kita pastikan bagaimana regulasi yang ada di pemerintah pusat juga inline dengan pemerintah daerah. Oke, itu dia regulasi ya kalau kita bicara supaya inline, kemudian yang pasti adalah berkelanjutan begitu ya Pak Antoni. Nah Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana nih kalau bicara mengenai regulasi, meskipun kita tahu ada paket-paket deregulasi yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah, kemudian juga beragam inovasi-inovasi baru begitu untuk bisa menjadi daya tarik lah bagi investor global terhadap Indonesia Pak Ahmad. Iya, sebelum itu saya ingin sampaikan dulu Pras bahwa World Uncertainty Index itu punya dampak juga kepada perekonomian kita. Yang pertama adalah risk premium kita lebih tinggi. Setidaknya di investor asing mereka melihat
investasi di Indonesia ini harusnya memberikan satu imbal balik yang lebih tinggi dibandingkan seperti bulan atau kuartal kemarin ya, karena resiko uncertainty-nya tinggi. Yang kedua ya, World Uncertainty Index juga ini akan memberikan satu ancaman buat nilai tukar kita. Jadi nilai tukar kita kalau kita akan menyaksikan dia lebih volatile, lebih tergoncang-gancing, ini potensi itu makin ada karena uncertainty ini bisa di-trigger menjadi uncertainty yang lebih tinggi sehingga volatilitas nilai tukar akan semakin volatile gitu. Tentunya dua dampak itu tidak kita inginkan ya, karena apa? Kerugian buat ekonomi domestik pastinya. Dan oleh karena itu saya lihat begini, ini kan sejalan dengan data yang disampaikan tadi bahwa ternyata di mata investor lokal, investor domestik, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu sudah sejalan dengan apa nilai profit yang akan mereka peroleh di masa depan. Setidaknya mereka melihat investor domestik kita dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini memberikan return yang cukup bagus. Yang kedua adalah demografi yang kita relatif muda itu membuat pasar di jangka panjangnya lebih meningkat begitu. Dan yang paling penting adalah investor domestik ini juga terlibat dalam hilirisasi energi yang disampaikan oleh Pak Antony Leung tadi. Ini menunjukkan bahwa investor ini adalah jenisnya adalah investor jangka panjang. Jadi mereka-mereka yang yakin bahwa di masa yang akan datang kan lebih baik daripada masa ini. Nah, bisa jadi ya penurunan investor asing itu juga disebabkan banyaknya investor-investor yang mainnya di jangka pendek. Tetapi saya yakin ya kalau investor domestiknya sudah banyak yang bermain jangka panjang, nanti efek ekornya, efek ikutannya akan kita saksikan mudah-mudahan dalam semester yang akan datang. FDI akan diikuti dengan angka yang lebih tinggi. Jadi saya ingin katakan bahwa ini tergantung apakah kemudian investor domestik yang banyak ini bisa membuat pemanis ya buat investor global untuk masuk. Tentunya kalau investor global ikut masuk juga, ini dunia bisnis kita akan semakin menggeliat dan ini yang diharapkan supaya kita punya 8% pertumbuhan ekonominya, Mas. Itu dia FDI yang memang diharapkan ya bisa masuk ke Indonesia, kemudian menggerakkan ekonomi dan yang pasti adalah penyerapan tenaga kerja di sana. Strateginya seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Antony dan juga Pak Ahmad. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antony Leung. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD. Kemudian ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Nah Pak Antony, dari sisi pelaku usaha nih, kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana strategi apa yang sudah disiapkan dan mungkin akan disiapkan oleh pemerintah? Mengingat Anda katakan ini sebenarnya bisa menjadi alarm juga nih bagi pelaku usaha dan juga pemerintah, sehingga kita bahu-membahu lagi nih untuk membangun ekonomi kita akan semakin lebih baik, terutama dari sisi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan begitu Pak Antony. Ya tentunya ini kan bagaimana kuncinya ini sinergi antar kementerian dan lembaga. Sekarang ini kita melihat bagaimana sinergi ini cukup baik. Tentunya harus lebih tajam dan terukur ya Pak Pras ya. Bagaimana Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian pun semua harus punya roadmap investasi yang sama. Kadang kita melihat banyak egosentris, egosektoral dari setiap kementerian, dan ini inline-nya jangan hanya di paperwork atau di dokumen, tentunya di lapangan juga. Kita dorong bagaimana hari ini pentingnya Indonesia di tengah World Uncertainty Index yang sangat tinggi saat tadi ini, kita harus ada bagaimana sistem aftercare untuk investor. Sistem care ataupun sistem peduli pasca investasi masuk itu ke Indonesia. Bukan hanya saat penanaman modal baru, tapi juga bagaimana ketika mereka sudah beroperasi. Karena kita lihat banyak hal ya, seringkali yang bikin investor frustasi bukan saat di izin awal saja. Biasa izin awal sudah frustasi juga, tapi bagaimana mereka saat beroperasi misalnya. Dan bagaimana kepastian dari pasokan, kepastian dari konsistensi pajak. Nah ini kan harusnya ada insentif-insentif yang hari ini Kementerian Investasi tawarkan juga, atau Kementerian Keuangan tawarkan hari ini. Kami nggak tahu juga bagaimana keberlangsungan dari tax holiday. Apakah masih ada setelah 2025? Nah ini harus kita pikirkan. Atau hanya ada tax holiday di proyek-proyek hilirisasi ataupun di sektor-sektor energi. Dan ini
tentunya kami sebagai pengusaha muda dan organisasi kepemudaan di HIPMI siap tentu menjadi jembatan ya bagaimana antara pengusaha muda di daerah, pemerintah daerah dan kementerian di pusat agar sinergi ini benar-benar berjalan dari atas sampai ke bawah. Pak Ya, tapi strategi apa yang perlu dikonkretkan begitu Pak Antoni? Kalau kita lihat begitu supaya tadi ini kan komposisinya di kuartal kedua PMDN yang lebih banyak begitu dengan PMA, sementara kalau Pak Ahmad tadi berharap FDI ini yang lebih banyak lagi masuk ke Indonesia begitu Pak Antoni, dan untuk yang jangka panjang. Ya, tentunya kami memproyeksikan ya bagaimana pertumbuhan hari ini bisa terus bertumbuh di atas dan bisa kecapai targetnya dan tentunya ada beberapa hal ya. Kepastian kebijakan ekonomi makro misalkan, bagaimana hari ini termasuk arah bunga kita, fiskal kita dan energi. Tentu kita mengapresiasi ya bagaimana hari ini Danantara bisa meraih Patriot Bond ya dengan bunga yang cukup rendah di 2%. Artinya Danantara juga menjadi salah satu penerbit ini bisa menghadirkan bagaimana bisa meraup 50 triliun tapi dengan angka 2%. Hari ini menjawab bagaimana Kementerian Keuangan yang biasanya di obligasi dan sebagainya kan di atas 5%. Hari ini menjadi suatu catatan positif untuk Danantara. Dan tentunya yang kedua bagaimana konsistensi dari implementasi di daerah. Karena kita tahu Pak Pras, 70% dari investasi itu kan realisasinya di luar Jawa. Dan ini harus inline yang tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya, bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu inline sama-sama. Dan tentunya yang ketiga ini kolaborasi ya, antara swasta dan pemerintah. Bagaimana kami tentunya siap menjadi penggerak investasi melalui proyek-proyek preparation sampai ke proyek dari yang memiliki nilai tambah seperti tadi disampaikan hilirisasi dan tentunya harus accessible ke investor juga. Baik, sinergitas dan kolaborasi kuncinya. Pak Ahmad, kalau Anda melihat bagaimana tantangan seperti apa yang sebenarnya masih dihadapi oleh Indonesia begitu untuk bisa menarik lagi investasi masuk ke Indonesia, kemudian juga ya itu lebih pada proyek-proyek yang jangka panjang dan penyerapan tenaga kerjanya juga luas begitu. Yang pertama, uncertainty index itu harus kita segera turunkan karena risk premium kita jadi tinggi. Kalau risk premium kita tinggi, cost of fund kita dari negara lain akan lebih tinggi sehingga ini memperkeruh ekonomi. Jadi ini harus segera dilakukan sejumlah langkah untuk menurunkan uncertainty index ini, Mas Pras. Salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum. Saya kira kepastian hukum ini penting, termasuk juga konsistensi kebijakan. Kita seringkali kebijakan ini berubah-berubah. Kemarin boleh beli minyak dari manapun, sekarang harus beli di satu BUMN saja. Ini menjadi persoalan juga. Yang kedua saya kira kita punya PP 28 2025 ya, yang mempercepat perizinan. Saya kira ini sudah cukup bagus. Ada SLA, Service Level Agreement, batas waktu minimal yang harus dilakukan oleh para birokrat untuk mempercepat perizinan. Bahkan ada mekanisme di mana kalau mereka prosesnya di luar dari tenggang waktu, artinya membutuhkan waktu yang lebih lama, itu otomatis harusnya izinnya keluar. Jadi nggak perlu ada menunggu durasi yang lama. Saya kira implementasi PP 28 2025 itu sangat bagus sekali ya untuk mengundang investor asing untuk datang. Tapi berikutnya yang ketiga, saya kira ini saya ingin menggarisbawahi, kita perlu memastikan stabilitas makro kita terpenuhi. Setidaknya nilai tukar kita yang kemarin ini pelemahan kan terjadi hampir 16.700, hampir 17.000. Saya kira ini perlu kita relaksasi segera supaya tidak memberikan uncertainty dalam nilai volatilitas. Tetapi volatilitas ini juga berdampak juga. Mungkin ya negara-negara investor asing melihat ada upaya ingin mengganggu independensi bank sentral. Nah, saya kira ini yang segera kita harus klarifikasi bahwa independensi bank sentral itu tetap berada dalam satu pilihan yang nggak boleh berubah. Karena dengan independensi bank sentral ini mereka akan merasa yakin bahwa pengelolaan nilai tukar kita, termasuk pengelolaan devisa kita, dan juga penetapan suku bunga kebijakan kita itu berdasarkan kepada economic interest, bukan kepada political interest. Ya, saya kira ini yang kita harus kawal ya, Mas Pras, supaya uncertainty index kita itu bukannya menaik malah makin menurun begitu. Baik, itu yang diharapkan dan beberapa upaya-upaya begitu, sinergitas kolaborasi, kemudian bagaimana stabilitas dari sisi makroekonomi kita dengan kebijakan-kebijakan yang konsisten, ini diharapkan bisa menurunkan lagi tadi dari uncertainty index Indonesia begitu, sehingga yang tadi bagaimana risk
premium kita juga tidak akan terganggu lagi begitu, sehingga ya lagi-lagi Indonesia menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan investasi mereka di tanah air. Baik, Pak Ahmad, kemudian juga Pak Antoni, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Antoni, Pak Ahmad, terima kasih. Ya pemirsa, sejumlah lembaga ekonomi internasional memprediksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di bawah 5% di sepanjang tahun 2025. Namun demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini akan melebihi 5%. Sejumlah lembaga ekonomi internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah angka 5% pada tahun 2025. Prediksi itu berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2% secara tahunan atau paling pesimis di angka 5%. Yang terbaru, laporan Bank Dunia atau World Bank menyusul proyeksi dari Dana Moneter Internasional atau Organization for Economic Cooperation and Development serta Japan Credit Rating Agency. Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and the Pacific Economic Update Oktober 2025, World Bank merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 menjadi 4,8% atau lebih tinggi dari proyeksi di April lalu yang sebesar 4,7%. Sebelumnya pada April 2025, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% secara tahunan. Sementara itu dalam laporan Economic Outlook edisi September 2025 atau OECD juga mengerek angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% dari sebelumnya 4,7% dalam proyeksi di Juni lalu. Adapun JCR yang merupakan lembaga pemeringkat kredit berbasis di Jepang dalam publikasi pada 22 September 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2025 di bawah 5%. JCR memprediksi angka tersebut meski pada kuartal 3 2025 BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% secara tahunan. Namun demikian, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun ini bisa berada di atas 5%. Hal ini didorong oleh sejumlah kebijakan, terutama penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Bahkan Purubaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal akhir tahun ini bisa mencapai 5,5%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak di berbagai sektor mulai dari properti, saham, hingga makanan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Lembaga Dunia prediksi ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian juga Ibu Lana Sultianingsi, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Bu Santi, apa kabar? Baik Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Lana, apa kabar? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Santi. Lana. Baik, Bu Lana, sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda, seperti apa sih sebenarnya kinerja ekonomi Indonesia hingga saat ini? Sudah memasuki kuartal ketiga dan beberapa lembaga ekonomi dunia justru memprediksikan ekonomi Indonesia tidak bisa menyentuh angka 5% begitu. Sementara ya pemerintah pun masih tetap optimis di atas 5%, Bu Lana. Ya, terima kasih Mas Pras. Kita teringat ya di kuartal 2 kemarin itu ekonomi tumbuh 5,12%. Ya. Ini di luar ekspektasi juga dari para ekonom. Dan kalau kita lihat sumber dari pertumbuhan ekonomi pada saat itu lebih banyak didorong oleh pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Ya. Nah di kuartal 3 secara musiman ya, secara siklus itu biasanya memang agak melemah. Sulit gitu ya untuk kita bisa bicara di atas 5% secara historis. Tetapi 2 bulan Juli dan Agustus kalau kita lihat di data impor itu ada peningkatan impor untuk barang modal. Nah sementara kalau kita lihat di impornya sendiri bahan baku maupun konsumsi itu negatif selama 2 bulan. Jadi apakah investasi yang naik yang terlihat dari kenaikan barang modal ini bisa mengkompensasi penurunan di bahan baku dan di konsumsi. Mungkin nanti Bu Santi sebagai pelaku usaha bisa menyampaikan apakah ada kegiatan usaha yang menurun karena impor bahan
baku itu cerminan dari kegiatan usaha di dalam negeri. Kan biasanya banyak sekali kita mengimpor bahan baku, hampir mungkin 60%, bahkan ada industri-industri yang sangat syarat impor bahan bakunya seperti industri farmasi dan industri-industri yang bahan bakunya banyak sekali diimpor, itu bahkan bisa mencapai 90%, obat-obatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di data itu di bahan baku dan barang modal, bahan baku dan bahan penolong, istilah di dalam impor itu memang ada penurunan, Mas Pras. Nah, apakah itu tadi pertanyaan saya, kalau investasi di 2 bulan ini menunjukkan kenaikan karena ada impor barang modal yang meningkat, itu bisa nggak sih mengkompensasi penurunan itu? Kalau ternyata cukup kuat, ya bisa saja kita masih bisa mendapatkan angka 5,0 sekian persen di kuartal 3. Tetapi kalau itu nggak terlalu kuat untuk menekan, ya sementara ini sebetulnya kenaikan dari barang modal dibandingkan dengan penurunan di bahan baku dan di barang konsumsi itu lebih besar penurunannya, Mas Pras. Jadi dari aspek ini selama 2 bulan walaupun investasi meningkat, sebetulnya kegiatan usaha di dalam negeri ini sedang melemah dan masyarakat juga konsumsinya menurun. Terlihat memang siklus tahunan di bulan setelah katakan kuartal 2, kan nyaris kuartal 3 ini nggak ada liburan yang signifikan, nggak ada kegiatan siklus yang berarti yang bisa mendorong pengeluaran masyarakat. Nah, tetapi tadi itu apakah memang ada potensi dari investasi? Kita tunggu di bulan September, kalau misalnya barang modal ini masih juga terus naik, paling tidak dia bisa mengkompensasi penurunan di bahan baku dan di barang konsumsi. Mudah-mudahan sih masih bisa ya, kalau misalnya nembus 5,0 sekian persen saja sih mungkin masih bisa, Mas Pras. Oke, Demikian itu kira-kira, dia ya. Mas Pras, kalau kita lihat dari data yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perbandingan importasi bahan modal, kemudian kita sandingkan dengan kompensasi, apakah bisa begitu ya di barang baku dan juga barang konsumsi. Nah, dari sisi pelaku usaha, Bu Santi, Anda melihat bagaimana? Sejauh mana sih sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan dinamika, ya kita tahu lah geopolitik dan juga geoekonomi yang masih terjadi saat ini begitu, Bu Santi? Baik Kak, kalau kami melihat ya dari pelaku usaha di Indonesia ya, saya belum memegang regional, tapi di Indonesia ini memang ada terlihat indikasi menurun ya. Namun demikian kami harus juga melihat bahwa Cina saja yang menjadi ekonomi raksasa, salah satu ekonomi raksasa dunia itu sedang mengalami juga penurunan di ekonomi mereka. Jadi kalau kami melihat memang secara global, dan memang kuartal 3 ini kita harus tahu karakter ekonomi ya. Karakter ekonomi itu memang di kuartal 3 ini memang yang minim festive activities ya. Jadi kegiatan-kegiatan festival biasanya kan kalau end of the year itu kan tahun baru, Natal, terus ada Easter, ada macam-macam. Kalau awal itu bisa ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, yang kuartal 3 ini memang beberapa negara kalau kami pantau mengalami kesulitan. Indonesia sendiri mengalami penurunan. Namun demikian nanti saya akan jelaskan kenapa saya optimis Indonesia bisa menutup tahun ini di atas 5%. Oke, nah tapi Anda sempat menyatakan dari sisi potensinya ada penurunan. Nah ini apa triggernya, Bu? Anda melihat begitu, apakah karena memang konsumsi ataupun tingkat ekonomi di China yang juga turun sehingga kita terdampak, atau ada trigger lain, Bu Santi? Kalau saya melihat begini, ini sebenarnya sebuah trigger yang bagus ya. Ini memperlihatkan bahwa warga Indonesia itu sadar, konsumen yang sadar. Menurunnya ini tidak dikarenakan dengan sebuah penurunan ekonomi yang struktural, namun disebabkan karena cautious spending. Jadi konsumen itu melihat dunia sudah naik turun begini, apalagi beberapa bulan terakhir rupiah itu hampir 17.000 ya, sempat fluktuatif itu. Jadi kalau saya lihat ini dari perilaku konsumen sendiri ya, mengatur dirinya sendiri, mengatur spendingnya sendiri. Jadi mereka menahan untuk tidak melakukan big item spending ya, kalau kami melihat dari situ. Bukan dari sebabnya kebijakan pemerintah atau perubahan ekonomi yang struktural yang memberikan dampak negatif. Saya tidak melihat adanya seperti itu.
Oke, itu dia yang menahan daya beli masyarakat lebih kepada bagaimana sedang memanajemen dirinya sendirilah masyarakat kita ya untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Santi Bulana. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali selesai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan prediksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga ekonomi dunia. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana World Bank memprediksikan sampai dengan akhir tahun 2025 Indonesia hanya bisa tumbuh sekitar 4,8%, sementara IMF 4,7%, sementara OECD agak lebih tinggi 4,9%, sementara GCR sendiri hanya di bawah 5%. Jadi memang rata-rata di bawah 5%. Meskipun tadi dalam perbincangan kita, ya pelaku usaha masih optimis kita bisa di atas 5%. Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita secara tahunan juga bisa kita cermati bersama? Ya, dari tahun 2020 ya kita tahu akan ada pandemi COVID-19 begitu, sehingga kita harus mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif ya. Tapi langsung melonjak begitu 3,7% di tahun 2021, kemudian bertahan di atas 5%-an dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun ini 2025 diharapkan bisa menyentuh 5,5% ataupun 5,3% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan bagaimana berikutnya dengan beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, ini secara kuartalan kita akan cermati bersama. Ya, rata-ratanya memang masih di atas 5%. Kuartal kedua tahun 2025 5,12%, kuartal 1 di 4,87%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih. Ya, Bu Lana, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sementara dari sisi pelaku usaha, Kane optimis begitu, dan ini masih senada dengan pemerintah bahwa kita bisa di atas 5%. Kalau ekonomi sendiri melihat adakah memang penopang-penopang ekonomi Indonesia yang bisa mengangkat bahwa memang kita bisa tumbuh di atas 5%? Apakah konsumsi masyarakat masih menjadi penopang, menjadi andalan, atau bagaimana Bu Lana? Ya, kalau kita bicara di kuartal 3 saja mungkin belum seoptimis yang diharapkan, karena efek dari penyaluran 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke perbankan itu pasti butuh waktu ya untuk transmisinya. Kan beliau diangkat di awal September, kemudian 200 triliun juga munculnya di segera setelah hari itu ya diangkat, kemudian 200 triliun. Nah, efek dari bergulirnya tambahan likuiditas ini katakanlah kepada kredit mungkin bisa menjadi pendorong tadi yang menjadi salah satu booster untuk perekonomian kita, tapi menurut saya itu jatuhnya di kuartal 4. Ya, kalau kuartal 4 akan bisa terbantu dengan tadi booster dari 200 triliun selama memang 200 triliun ini digunakan oleh perbankan untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor yang mempunyai multiplier yang tinggi. Tapi di kuartal 3 yang kemarin ini kita lihat kan sudah berlalu ya kuartal 3, tapi datanya kan belum keluar, nanti tanggal 5 November akan keluar. Nampaknya belum ada booster yang terlalu kuat kecuali tadi impor dari barang modal. Nah, kalau saya perhatikan tadi saya buka data terkait dengan Purchasing Managers Index, biasanya Purchasing Managers Index itu data di triwulan 2 itu akan terrefleksi di kuartal ketiga. Nah, ini konsisten dengan impor bahan baku dan barang modal, bahan baku dan penolong yang tadi saya bilang turun selama 2 bulan Juli dan Agustus. Nah, kalau lihat PMI-nya dari mulai Juni, Mei, katakan kita tarik ke April di triwulan 2 itu semuanya di bawah 50 Mas Pras. Jadi ini konsisten bahwa kegiatan usaha di triwulan ini di dalam negeri ya itu nampaknya memang ada perlambatan. Nah, secara yang konsumen masyarakat ini nampaknya juga tidak ada booster yang bisa membuat mereka untuk berkonsumsi dengan lebih tinggi, terutama tadi juga habis anak sekolah kan di bulan Juni. Jadi ya mungkin agak sedikit nabung dulu gitu ya. Jadi tidak banyak pembelian yang berarti. Kalau untuk triwulan 3 paling bisa menembus kalau tadi barang modal ini kan banyak relokasi nih Mas Pras karena ada isu tarif di Amerika. Ini banyak juga loh relokasi perusahaan-perusahaan dari Cina yang tadinya di Vietnam dipindahkan ke sini. Korea juga begitu. Nah, ini hanya saja tidak teridentifikasi baik, tapi saya kira beberapa 3 bulan ini sudah banyak
perusahaan-perusahaan Cina yang relokasi ke Indonesia, dan ini menjadi booster tadi investasi. Jadi barangkali bukan lagi dari konsumsi rumah tangga, booster ekonomi kita itu lebih banyak dari investasi. Nah, di kuartal 4 mudah-mudahan dengan 200 triliunnya Pak Menteri Keuangan yang digelontorkan di bulan September, walaupun ini pastinya bikin pusing para bankir ya, khususnya bankir Himbara. Nah, harapannya dengan monitoring yang ketat oleh Pak Menteri, kan Pak Menteri datang ke BNI, datang ke Mandiri, dan itu semua kan menjadi pressure buat bank-bank ini harus menyalurkan 200 triliun tadi itu ke kegiatan usaha. Nah, itulah yang mungkin bisa membantu, dan termasuk juga kebijakan pemerintah yang disebut sebagai 8+4+5, Mas Pras. Nah, itu masih bisa mungkin kita tertolong di kuartal 4. Jadi kalau total di tahun ini kita masih bisa di atas 5,0 sampai 0,5 itu masih bisa. Ya, kalau Pak tadi banyak prediksi dari negara badan-badan dunia, ya mereka mempertimbangkan kegiatan ekonomi secara regional. Tadi Bu Santi menyampaikan bahwa Cina mengalami perlambatan. Nah, itu mereka pasti akan include Pak, Mas. Jadi artinya ketika Cina melambat pasti Indonesia melambat gitu loh. Semacam ada efek ikutan ya akibat Cina. Nah, itu yang mereka prediksi kelihatannya bisa masih di bawah 5% karena efek dari perlambatan ekonomi Cina, perlambatan ekonomi Korea, Jepang yang menjadi bagian dari ekonomi regional kita, intratrade kita yang cukup besar. Tapi tadi dari dalam negeri mudah-mudahan saja booster yang dilakukan oleh pemerintah tadi bisa membantu meningkatkan di kuartal 4 sehingga mungkin bisa menembus 5 sampai 5,05%. Baik. Nah, Bu Santi, Anda melihat bagaimana dengan beberapa kebijakan fiskal, kemudian moneter kita juga yang kemarin kita tahu suku bunga acuan diturunkan. Berarti kan memang ini bauran kebijakan diharapkan bisa menjadi obat pamungkas lah untuk bisa mendorong tingkat konsumsi di masyarakat, menjaga dunia usaha kita juga tetap positif begitu. Anda melihat inikah yang bisa menjadi tahanan kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level 5%-an atau bahkan di atas itu, Bu Santi? Baik, pertama kalau saya lihat itu adalah kita harus juga memperhatikan data integrity ya. Data yang beredar sekarang itu kan source-nya banyak ya. Nah, dengan source data yang begitu banyak, yang mana yang kita mau pakai ini? Is it 4.7, 4.9, atau 5%? Tapi kalau saya lihat begini, Pak Menteri ini sekarang sedang mengambil langkah-langkah yang menurut saya cukup out of the box ya. Pertama, dia akan melakukan penghematannya itu semua spending dari kementerian yang belum sempat atau belum terserap itu akan ditarik balik. Itu kalau saya lihat Pak, kalau menurut data kami itu jumlahnya lumayan besar. Meskipun tidak untuk mendongkrak sampai 1% ya, tapi itu adalah kontributor yang cukup bagus. Pertama itu ya. Kedua, kami kan masih punya kurang lebih let's say 3 bulan lah ya, 3-4 bulan gitu ya. Pasti akhir tahun akan ada spending karena liburan ya. Pasti mereka akan pergi liburan, terus ada Natal, ada Tahun Baru dan macam-macam. Di sini juga kami bisa lihat ada sedikit ekonomi kontributor yang masuk gitu untuk menambah putaran ini. Jadi kalau saya melihat sekarang kita 4,8, 4,9 kan kita membutuhkan selisihnya itu around 2-3% ya. 2-3% ini. Nah, ini yang mungkin saya melihat Pak Menteri sedang berusaha mencari kira-kira selisihnya dari mana. Nah, yang pertama itu kan BUMN. Yang jelas dia sedang menyoroti kinerja BUMN. Kalau dari segi pasar memang sekarang lagi lemah gitu ya. Tapi akhir tahun biasanya perilaku konsumen itu akhir tahun ada uang apa tidak itu pasti mereka akan spending. Minimal kalau tidak keluar negeri, minimal mereka tetap liburan tapi di dalam negeri seperti itu. Jadi saya melihat ada recovery period yang dibantu dengan terobosan-terobosan yang dilakukan Pak Menteri dengan pelumas-pelumas yang dikasih untuk mempermudah perputaran ekonomi ini. Kayaknya sih bisa kita lebih dari 5%.
Baik, seberapa jauh Anda optimis dengan upaya-upaya pemerintah, dunia usaha begitu bersama-sama begitu untuk bisa melepaskan Indonesia dari pertumbuhan 5%-an ini, Bu Santi, sehingga ini menjadi satu modal yang kuat tahun 2025 ini untuk menatap tahun 2026 karena targetnya kan tahun depan 6% begitu, Bu Santi. Kalau begini, kalau dari segi sebagai pengusaha, kami membutuhkan pemerintah dan pemerintah membutuhkan kami. That's a two-way relationship ya. Pemerintah tidak akan bisa menjalankan tugasnya sendiri tanpa pengusaha dan the other way around ya. Jadi vice versa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengusaha ini, apalagi teman-teman saya yang di Ken ataupun yang di Kadin ini, orangnya ini nggak gampang mati gitu loh. Mereka ini semuanya die hard gitu. Mereka sudah pernah melewati, dan sebagai pengusaha, of course entrepreneur sudah pernah melihat buruknya downtime dan uptime-nya ini ya. Jadi mereka punya resiliensi dan mereka melihat Indonesia selama ini poin yang penting yang ingin saya sampaikan juga. Selama ini dari 1 tahun ini mulai Trump mengumumkan tarif sampai sekarang, kalau saya pelajari 7 negara ya, 7 negara saya pelajari, resiliensi Indonesia adalah tergolong salah satu yang terbaik. Dari segi menjaga diplomasi, dari segi menjaga devisa, keseimbangan impor ekspor dan lain-lain, saya melihat ini cukup baik. Dan saya melihat dari pihak pengusaha itu masih ada trust kepada pemerintah bahwa they can turn this around. Ini bisa menjadi ini. Jadi trust itu ada, dan resiliensi dari dua belah pihak ada. Pengusahanya resilient, pemerintahnya resilient, and I think this is a very good formula. Bu Santi, nah Bu Lana sebagai ekonom, Anda melihat bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun? Apakah akan sama begitu dengan lembaga-lembaga dunia lainnya begitu yang di bawah 5%, atau Anda tetap optimis Indonesia bisa melepaskan diri juga dari pertumbuhan 5%-an rata-rata sehingga kita akan menjadi pijakan yang lebih kuat lagi nih menatap tahun-tahun berikutnya, Bu Lana? Ya, di kuartal 4 tadi yang saya sampaikan, efek dari kebijakan pemerintah stimulus 8+4+5 itu kemungkinan sudah akan terlihat, Mas. Nah, itu salah satu yang bisa menjadi booster dari ekonomi kita di kuartal 4. Ditambah kalau konsumsi ya memang akhir tahun biasanya ada sedikitlah kenaikan dari kegiatan konsumsi rumah tangga, entah itu karena libur sekolah sehingga ada liburan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Yang berikutnya lagi kalau kita lihat dari PMI, ini nampaknya PMI-nya masih di kuartal 3 selama Juli dan Agustus juga masih di bawah 50 ya. Nah, ini yang akan nanti berdampak di kuartal 4. Jadi dari aspek pengusaha nampaknya kalau dari data itu ya tentunya Bu Santi kan sebagai pelaku yang betul-betul bisa merasakan. Tapi kalau dari saya melihatnya memang dari data PMI nampaknya masih belum, masih ada di posisi kontraksi untuk bisa terlihat di aktivitas kegiatan usaha di kuartal 4. Nah, harapannya lagi tentunya tadi yang 200 triliunnya Pak Menteri tadi itu bisa efektif ya, sehingga akan terlihat efeknya itu nanti di kuartal 4. Saya masih melihat ada ruang untuk kita bisa tumbuh 5 sampai 5,05% secara total di tahun ini. Memang mepet sekali, dan mudah-mudahan tadi kegiatan investasi dari luar negeri, FDI, dari Cina, dari Korea yang melakukan relokasi ke Indonesia ini masih berlanjut. Karena dengan efek dari tarif yang ditetapkan oleh Presiden Trump kepada Cina, kepada Korea, kepada Vietnam, ini berdampak tadi ada relokasi. Nah, tetapi kita mulai harus menyadari juga, Mas Pras, sebagai sedikit aja katalis yang sedikit tantangan. Ini Vietnam ekspor yang ke Amerika sudah turun. Ya, ini sudah turun nih di bulan ini. Kalau di Indonesia ekspor kita ke Amerika masih naik. Bahkan untuk yang ekspor TPT yang dikenakan tarif reciprocal 19% sama dengan Vietnam, ini kita masih naik nih, Mas Pras. Nah, apakah naiknya ini karena ada front loading dari para yang impornya dari Amerika, dari pihak Amerika, mungkin dia front loading dulu supaya nanti ketika benar-benar sudah 1 bulan 2 bulan setelah Agustus ini mereka masih punya stok gudang dengan barang-barang yang masih dengan harga yang lama. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena Vietnam sebagai indikator eksportir yang cukup besar ke Amerika ini sudah mulai turun nih di bulan Agustus.
Baik, itu Kita dia belum. beberapa poin yang masih tetap perlu kita cermati ya, sambil kita menjaga dengan beragam kebijakan-kebijakan fiskal moneter kita, kemudian penguatan tadi sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha supaya ekonomi kita tetap bertumbuh positif. Baik, Bu Lana, Bu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Lana, Bu Santi, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.